Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empuroni dengan NIM 230507772. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar design thinking. Jadi, design thinking adalah pendekatan inovatif yang berfokus pada manusia untuk menyelesaikan masalah kompleks. Pendekatan ini menggabungkan empati terhadap pengguna, kreativitas dalam ide, dan eksperimen cepat untuk menghasilkan solusi yang efektif. Prosesnya bersifat kolaboratif, iteratif, dan sangat berorientasi pada solusi nyata yang diinginkan serta memungkinkan secara teknis. Next, yaitu ada tujuan dan manfaat utama. Design thinking membantu kita meningkatkan inovasi dengan menghasilkan ide-ide baru yang belum terpikirkan. Jadi, pendekatan ini juga membantu memahami pengguna secara mendalam, sehingga kita tidak hanya mengatasi gejala, tapi menyentuh akar masalah. Selain itu, dengan membuat dan menguji ide lebih awal, risiko kegagalan bisa ditekan. Terakhir, design thinking mendorong kolaborasi lintas tim dan keahlian agar tercipta solusi yang lebih komprehensif. Eh, untuk slide yang ketiga yaitu ada tahap satu, empatis atau berempati. Jadi tahap pertama adalah empatis, yaitu memahami pengalaman dan kebutuhan pengguna secara mendalam. Caranya bisa melalui observasi langsung, wawancara mendalam, atau membuat peta empati. Di tahap ini, kita berfokus untuk melihat dunia dari sudut pandang pengguna, bukan dari asumsi kita sendiri. Tujuannya adalah memahami apa yang pengguna pikirkan, rasakan, dan butuhkan. Next, ada tahap kedua yaitu define atau menentukan masalah. Setelah memahami pengguna, kita masuk ke tahap define. Semua informasi hasil empati diolah menjadi pernyataan masalah yang jelas dan fokus, atau bisa disebut juga dengan point of view, atau bisa disingkat POV. Misalnya, mahasiswa baru membutuhkan sistem navigasi kampus yang intuitif agar mereka dapat mengurangi kecemasan dan tiba tepat waktu di kelas. Dengan mendefinisikan masalah dengan tepat, kita bisa memastikan solusi yang dibuat benar-benar relevan dan bermanfaat. Lalu untuk tahap yang ketiga ada ideat atau menghasilkan ide. Tahap ideat merupakan proses menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi tanpa takut salah. Teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau scamper dapat digunakan untuk memicu kreativitas. Fokus utama tahap ini adalah kuantitas ide, bukan langsung memilih yang terbaik. Setelah banyak ide dikumpulkan, barulah kita seleksi ide paling potensial untuk dikembangkan pada tahap berikutnya. Next, lalu ada tahap keempat yaitu prototype atau membuat purwarupa. Tahap prototype adalah saat ide mulai diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Prototype bisa berupa sketsa, mockup digital, model fisik sederhana, atau simulasi. Jadi tujuannya bukan untuk menghasilkan produk sempurna, melainkan untuk belajar dengan cepat dari hasil percobaan. Dengan purwarupa, kita bisa melihat apakah ide tersebut benar-benar dapat membantu pengguna. Lalu untuk tahap terakhir yaitu ada tes atau pengujian. Tahap terakhir adalah tes, yaitu menguji purwarupa kepada pengguna sebenarnya untuk mendapatkan umpan balik langsung. Dari pengujian ini, kita bisa melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi yang kita buat dan apakah masih ada hal yang perlu diperbaiki. Pengujian seringkali membuka wawasan baru yang membawa kita kembali ke tahap sebelumnya seperti define atau ideate. Jadi proses design thinking bukan linear, tapi berulang untuk mencapai hasil terbaik. Untuk slide terakhir yaitu ada inti dari design thinking.
Jadi, inti design thinking adalah proses berulang yang selalu menempatkan pengguna di pusat perhatian. Dengan menggabungkan empati, kreativitas, dan eksperimen, kita dapat menciptakan solusi yang benar-benar relevan dan tepat guna. Design thinking bukan sekedar metode, tetapi juga pola pikir yang mendorong inovasi berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.